semuanya, kita lagi berkunjung ke Vikana Attire nih. Ikutin keseruan kita yuk. Jadi, Vikana Attire merupakan salah satu UKM di Kota Kediri yang bergerak di bidang fashion. Usaha ini menjual batik modern yang cocok untuk outfit kalian. Yuk, langsung aja kita ngobrol sama ownernya. Oke, makasih ya Kak ya atas kesempatannya untuk mengizinkan kita berkunjung ke usaha kakak, yakni Vikana Attire ya. Jadi ini bisa kakak ceritain bagaimana sih sejarah berdirinya usaha kakak? Oke, jadi Vikana ini berdiri di tahun 2022. Waktu itu aku masih kerja di suatu perusahaan swasta. Kenapa aku pilih usaha batik dan kenapa online? Karena waktu itu aku masih kerja itu tadi. Jadi satu-satunya usaha yang bisa aku kerjain di luar jam kerja itu adalah usaha online. Gitu. Terus kenapa batik? Karena dulu tuh tiap ada event yang pakai baju batik aku tuh bingung pakai baju di mana. Soalnya kebanyakan batik itu kan coraknya tuh gitu-gitu aja ya. Terus warnanya juga hitam, warna coklat, warna-warna gelap gitu. Sedangkan aku tuh sukanya warna-warna pastel. Gitu. Jadi aku cari batik yang motifnya simple, yang anak muda tuh bisa pakai, nggak malu pakai, terus warnanya juga anak muda tuh suka. Oh, jadi Kak Citra ini mulai usaha batiknya itu karena mencari kerja sampingan gitu ya kayak awalnya. Tapi sekarang jadi Fokus pekerjaan di utama kakak ya. benar. Terus lagi nih Kak, bagaimana sih latar belakang memilih usaha yang kakak jalani saat ini? Alasan paling utama gitu. Alasannya pertama karena saya dulu kerja di luar, maksudnya kerja di perusahaan swasta. Nah ketika nikah kan otomatis harus fokus ngurus anak, ngurus suami. Jadi mau nggak mau aku harus cari pendapatan yang gimana aku tuh bisa tetap di rumah gitu loh. Oh gitu. Ya. Gini Kak, bagaimana cara kakak untuk memasarkan produk ini? Kan kata kakak tadi kan secara online, apa di offline sendiri itu juga banyak pembeli yang datang ke sini secara langsung atau bagaimana? Kalau aku fokusnya di online ya, cuma kalau ada orang yang mau ke sini tetap boleh. Tapi untuk saat ini belum fokus di offline store gitu. Jadi fokusnya di online store aja. Dia di online sementara. Kalau peran, jadi karena di online store berarti peran media sosial dan digital marketingnya sangat penting banget ya Kak. Itu cara agar terus berkembang biar gak kehabisan konten itu gimana sih Kak? Caranya kalau aku sendiri nggak bisa fokus ya, makanya aku nge-hire khusus untuk bagian konten kreator gitu sih. Jadi itu pun nggak cuma satu ya, kayaknya minimal harus dua karena bikin konten tuh kan susah banget. Terus ada yang khusus bikin konten kreator. Jadi media sosial spesialis gitu ya Kak ya? Bener. Nah, ini dia beberapa koleksi dari Vikana Attire. Cantik-cantik dan estetik banget kan? Nah selanjutnya bagaimana sih cara kakak untuk memilih atau merekrut karyawan? Apakah ada kriteria khusus? Jadi kalau untuk posting lokernya aku pasti di sosial media ya, karena yang aku cari itu kan anak muda. Jadi anak muda kan cari loker itu di sosial media. Terus untuk persyaratannya biasanya aku tuh kasih dia biodata bukan sih, apa sih, list-list yang harus diisi gitu, yang sesuai kebutuhan aku. Aku tuh pengennya tahu informasi dia tentang apa aja sih. Sebenarnya yang paling penting itu info yang aku butuhin itu tentang pengalaman kerja nggak harus dia sudah pernah bekerja tuh nggak, cuma yang harus aku tahu tuh dia tuh pernah bekerja berapa lama. Kalaupun nggak pernah bekerja is okay, nggak apa-apa. Pernah bekerja berapa lama, abis itu kenapa dia resign dari tempat kerja sebelumnya, karena itu informasi itu sangat penting sekali buat aku. Dari situ kita bisa lihat dia tuh anaknya seperti apa sih, kayak gitu. Terus tantangan terbesar yang pernah dihadapi sama kakak tuh apa dalam menjalankan usaha ini, dan bagaimana
kakak itu mengatasi tantangan tersebut? Oke, kalau tantangan terbesar itu pas lagi usaha berkembang ya, mulai berkembang, mulai dikenal orang, karena semakin kita berkembang dan dikenal, semakin banyak yang follow, semakin banyak yang ngikutin kreasi kita. Apa sih itu? Saing gitu. Iya, semakin banyak plagiat-plagiat, jadi cepet banget tuh gitu. Kayaknya lebih susah pas berkembang daripada pas memulai deh. Iya benar. Baik, selanjutnya seperti yang kakak bilang tadi, usaha ini kan dalam tahap perkembangan ya kak ya. Jadi gimana sih kak peran mitra atau masyarakat sekitar dalam perkembangan bisnis kakak ini? Sangat penting ya, khususnya saya tuh cari penjahit itu yang deket-deket sini, jadi tetangga-tetangga itu sangat membantu. Karena kalau kita cari konveksi misalkan yang jauh itu nanti juga akan menurut aku menghambat bisnis juga. Kalau deket-deket kan gampang ya, kita lagi butuh stok, jadi kita kasih ke tetangga, ke penjahit gitu. Selanjutnya kira-kira kan banyak nih kak kayak usaha Jilfest gitu-gitu. Apa sih ciri khas atau keunikan yang membedakan produk fashion kakak ini dengan yang lainnya? Seperti yang kakak bilang tadi kan juga banyak plagiat gitu. Kalau ciri khasnya saya tuh pengen fokusnya di anak muda sih, maksudnya karena kan ada fest tapi dia tuh pangsanya tuh orang yang yang kerja atau yang gimana ya, kalau aku tuh sukanya yang anak-anak muda kayak kalian gitu. Jadi kita cari warna-warnanya juga yang kalian suka, terus motif-motifnya juga nggak yang rame banget, kita cari yang simple-simple gitu. Berarti yang membedakan dari segmentasi pasarnya itu. Benar. Jadi kak, untuk usaha kakak ini rencana jangka panjangnya itu apa sih agar usaha kakak itu terus dikenal dan bisa unggul gitu dari usaha-usaha besar? Kalau rencana jangka panjangnya, saya pengen bikin offline store gitu. Jadi emang masih sedikit sih yang kesini, tapi kadang ada yang dibeli dari luar kota. Pernah waktu itu dari Jakarta, jadi luar kota, terus dia ngajak temannya waktu dia ada kunjungan kerja ke sini, sampai dari India waktu itu ada dia kesini, dan mereka suka batiknya karena lucu-lucu gitu. Sedangkan abis ini kan bandaranya udah buka ya. Nah jadi mungkin beberapa tahun ke depan itu kayaknya offline store cukup bagus untuk dijualkan. Iya, menjanjikan. Sebagai penutup nih kak, kira-kira ada nggak tips atau saran-saran buat calon pengusaha muda yang ingin membuka usaha agar bisa sukses seperti usaha kakak ini? Tipsnya mulai aja dulu. Jadi kalau kalian pengen jualan ya jualan aja dulu gitu, nggak usah mikir ini nanti laku atau enggak kayak gitu. Karena saya dulu punya prinsip, kita tuh hidup tuh punya jatah gagal ya. Misalkan kita lahir di dunia, kita dikasih jatah gagal sama Allah tuh 10. Ketika kita gagal 5 kali, besoknya nggak apa-apa, 5 kali lagi kita berhasil loh gitu. Jadi ya ayo mulai aja lagi, kalau gagal ya coba lagi sampai berhasil gitu. Jadi intinya jangan takut untuk memulai. Benar. Semakin banyak kamu gagal, semakin kamu deket sama kesuksesan gitu. Iya. Batik gak cuma bisa dipakai buat acara formal doang loh. Sekarang kalian bisa bebas pakai batik di acara apapun karena Fikana Attire menyediakan pilihan batik yang menyesuaikan tren masa kini. Oke kak, makasih ya atas waktunya udah sharing-sharing bareng kita.
Dan semoga Fikana semakin dikenal banyak orang dan sukses ke depannya untuk membuka offline store gitu ya Kak ya. Jadi itu tadi cerita bagaimana Fikana ini memulai hingga saat ini berkembang. Semoga dari video ini bisa kalian jadikan inspirasi ya untuk memulai usaha dan jangan takut untuk memulai ini. Kalau kalian tertarik, langsung aja klik link di description box ya.